Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita berdoa, mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita dan dapat membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita, sehingga kita menjadi manusia yang selamat bahagia dunia sampai akhirat. Amin, Allahumma amin. Tema yang diberikan takbir adalah konsep tawadhu atau rendah hati dalam Al-Quran. Bapak Ibu, Al-Quran itu terdapat 4 prinsip. Yang pertama prinsip iman atau akidah, yang kedua prinsip Islam atau syariah, yang ketiga adalah prinsip ihsan atau akhlakul karimah, yang keempat akan nyeleneh apa? Kisah-kisah Al-Quran. Kenapa setelah bicara akidah, bicara syariah, bicara akhlakul karimah, ada kisah-kisah Al-Quran? Dijawab Bapak Ibu? Dijawab ini? Sekarang atau minggu depan? Sekarang. Karena tidak mungkin kita belajar akidah bagus kalau tanpa contoh. Tidak mungkin kita belajar syariah yang benar tanpa figur. Dan tidak mungkin kita belajar akhlakul karimah yang tepat tanpa suri tauladan. Manusia itu karakternya tidak suka teori, yang suka praktek. Sabar itu apa? Dicari sabar itu habis, bingung tambah. Sabar itu logika sabar, irun logika sabar. Jadi respon otak itu lebih senang dia belajar praktek contoh daripada teori. Makanya kalau ada orang ceramah itu teori terus, yakin jamaahnya ngantuk Bapak Ibu. Tapi kalau ngantuk itu memang wajar karena kan tadi malam tahajud. Makanya saya biarkan saja kalau ada yang ngantuk. Dan salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya adalah rasa kantuk. Summa anzala alaikum al-gham amanatan nu'asa yaghsha ta'ifatan minkum. Kemudian Allah turunkan kepada kalian rasa aman setelah gelisah. Ini ayatnya 154 Ali Imran. Kemudian Allah turunkan rasa aman kepada kalian setelah gelisah. Dengan cara apa Allah menurunkan rasa aman? Nu'asan, ngantuk. Jadi ngantuk itu luar biasa nikmat Allah. Abdullah bin Mas'ud dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan, kalau kita perang dalam keadaan ngantuk, itu ngantuknya dari Allah. Tapi kalau sholat ngantuk itu dari setan. Nah sekarang pertanyaan, kalau pengajian ngantuk Pak, itu masuk ke sholat atau perang? Saya jawab, masuk perang Pak. Karena pengajian itu thalabul ilmi sama dengan jihad fisabilillah. Jadi kalau ada orang pengajian terus ngantuk, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus dinikmati. Karena mungkin kalau saya yang mendengarkan juga saya yang ngantuk. Jadi mari kita ngantuk sama-sama. Baik. Nah, figur ini oleh Allah dalam Quran itu hanya 2 Bapak Ibu. Figur baik dan figur buruk. Selalu bertolak belakang. Makanya orang hidup itu cuma simpel sekali. Dia pilih itu hanya 2 jalur, jalur kanan, jalur kiri. Ashabul yamin, ashabul syimal, ashabul maimanah, ashabul masyamah, ashabul jannah, ashabul nar. Mudah. Ada sombong, ada tawadhu. Ada sombong, ada congkak, ada rendah hati. Itulah ritme di dalam Al-Quran. Sehingga mudah sekali contoh ini. Nah, di dalam Al-Quran ini ada contoh orang-orang sombong. Sombong itu terbalikan dari tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Tawadhu itu Anda pasar kata orang Jawa. Kebalikannya adalah al-kibr. Al-kibriya itu sombong. Dan diceritakan Allah di Al-Quran, tidak ada orang sombong itu sukses. Semua orang sombong itu hancur. Orang sombong pertama itu adalah Fir'aun. Kurang apa sombongnya Fir'aun ini? Dia mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang aku. Fir'aun ini Pak Masya Allah. Kemarin saya tanggal 3 April dari Mesir, ada undangan Al-Azhar. Saya sempatkan untuk mengikuti napatilas Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun. Nabi Musa itu lari Pak menuju Al-Maqdis, menuju Baitul Maqdis, tapi sebenarnya Nabi Musa itu tidak sampai ke Baitul Maqdis. Dikutuk oleh Allah Bani Israil tidak sampai melihat Masjidil Aqsa. Nabi Musa, Nabi Harun itu tidak sampai masuk. Yang bisa masuk itu hanya anak muridnya, namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini masuk, tapi sekitar sekian puluh tahun berikutnya baru bisa masuk ke Al-Aqsa. Sehingga orang-orang Yahudi itu nangis, tidak bisa masuk ke Al-Aqsa, itu nangis. Karena mereka tahu di dalam Al-Aqsa itu adalah
tempat di mana ayah akan menyelamatkan mereka, yang disebut dengan Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman itu yang diperebutkan orang Yahudi. Kalau mereka yakin dalam kitab suci mereka, kalau bisa mencapai Haikal Sulaiman, maka akhir zaman mereka ini akan berjaya. Makanya tujuan orang Yahudi itu satu, mengejar Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman itu ada di bawah tanah, yang atasnya adalah Masjid Al-Kibri Al-Jamil Al-Aqsa. Nanti saya ceritakan Haikal Sulaiman, bukan sekarang, Pak. Ini kan masalah tawadhu. Tolong turunkan lagi Bapak Ibu. Ini panjang ceritanya. Sehingga mereka meratap-ratap menangis di tembok yang sekarang terkenal dengan tembok ratapan. Mereka meratap, mereka menangis Bapak Ibu sekalian. Nah, saya kemudian mencari jalur lewat terusan Suez. Dari sana saya menyeberang Laut Merah yang dulu Nabi Musa alaihissalam terdesak di sana. Dikejar Fir'aun, langsung lari ke Laut Merah. Kalau dia terus menyeberang pasti mati, karena Laut Merah ini laut lepas, kedalamannya luar biasa. Sementara di belakang dia ada Fir'aun dan tentaranya. Jadi ngarep lautan, belakang musuh, maju mati, mundur mati. Dan Nabi Musa dalam keadaan terdesak. Tapi belum ada perintah untuk melemparkan tongkat itu, Bapak Ibu. Kok orang perintah enak loh? Ini kita diberitahu sama Allah. Bahkan Nabi SAW ketika menceritakan dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi bertanya kepada sahabat, tahukah kalian yang dibaca oleh Nabi Allah Musa ketika terdesak depan lautan belakang musuh? Bacaan itu adalah Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, segala puji milikmu, Engkau Maha menolong, hanya kepadamu aku bersandar, tolong aku ya Allah. Di saat itulah dalam hitungan detik perintah fadrib bi asaqal bahr, lemparkan tongkatmu di laut ini. Itu dalam keadaan last minute, Pak. Sudah tidak ada daya upaya, suruh lempar. Dilempar, terbelah lautan. Lewat Nabi Musa dan kaumnya. Setelah sampai di daratan seberang sana, Fir'aun juga ikut lewat laut itu beserta tentara dan kereta kencananya. Setelah itu perintah kedua, lemparkan kembali tongkatmu. Dilempar. Akhirnya lautan itu menyatu kembali. Fir'aun dan tentaranya pas berada di tengah-tengah, langsung lebar tenggelam, habis. Dan waktu itu sempat Fir'aun itu beriman kepada Allah. Taubat itu sempat. Cuma waktu taubatnya terlambat. Dia mengatakan dalam Al-Quran, amantu bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan yang menguasai alam semesta ini, Tuhannya Musa dan Harun. Padahal dalam konsep taubat itu akan dibuka sebelum terjadi dua hal. Satu, matahari terbit dari barat. Yang kedua, saat nyawa sudah ada di kerongkongan. Nah, Fir'aun ini nyawanya sudah di kerongkongan, dia mengatakan amantu bi rabbil alamin. Jadi malaikat Israil, Allah bro. Akhirnya dia tenggelam. Selesai. Setelah itu Al-Quran turun. Itu mayat Fir'aun belum ditemukan. Rasulullah hadir bawa Quran dan salah satu ayat menjelaskan di sana, hari itu aku akan awetkan jasadmu agar kamu menjadi pelajaran penting orang-orang sekolahmu. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Ayat itu turun, jasad Fir'aun, bangkainya Fir'aun belum ketemu. Tapi sudah dijelaskan di Al-Quran bahwa nanti Fir'aun akan ketemu dengan kondisi jasad dan bangkai yang utuh. Setelah ribuan tahun, betul Bapak Ibu, ditemukan mayat beserta kereta kencananya. Setelah ayat itu ribuan tahun baru ketemu. Dan diteliti oleh ahli sejarah, ahli arkeolog, bahwa benar-benar itu adalah jasadnya Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa alias Ramses III. Sadaqallah. Maka benar difirmankan Allah dalam Al-Quran. Akhirnya disimpanlah jasad Fir'aun itu di Museum Egypt. Museum Egypt itu museum paling terkenal di dunia, Bapak. Di dalamnya ada sejarah Mesir kuno, raja-raja Mesir kuno, dan di dalam Museum Egypt itu ada namanya Museum Mumi raja-raja Mesir kuno. Disitulah sasaran saya untuk berkunjung ke sana. 3 kali Bapak Ibu, alhamdulillah. Insya Allah nanti jamaah Masjidul Hidayah akan saya ajak ke sana secara gratis Bapak Ibu. Insya Allah, khusus yang hadir pagi hari ini ya, gratis, tapi hanya mengantar sampai Juanda saja. Kalau mau bayar orangnya dulu, sana Mesir gratis. Terus kalau sopor ya, coba. Bapak Ibu di situ ada 12 mumi Pak. Ini sekedar cerita biar tahu. 11 mumi itu dibalut dengan kain, kayak pocong begitu. Yang satu mumi dibiarkan dia terbuka, yang ditutup hanya auratnya saja. Yang dibuka itulah yang disebut Fir'aun. Dan itulah yang menjadi kebesaran Allah. Saya dekati Pak, dan saya lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sadaqallah, betul apa yang difirmankan oleh Allah. Semuanya utuh, rambutnya utuh, giginya utuh, matanya utuh, kulitnya utuh, kukunya utuh. Tak mau andeng aja, menderita begini. Dalam hati saya, pohon Fir'aun. Subhanallah, raut wajah sombong masih ada Bapak Ibu. Uang itu dikuripi sombong.
sombong, mati nih kayak tok rai sombong. Tahu Amuddin kan? Amuddin itu sibuk sombong nih. Cuma Amuddin kan tidak pernah ngomong. Takut jadi viral, jadi hoax tadi Bapak Ibu. Itu kan viral. Contoh orang sombong pertama di Quran. Dia mengakui dia adalah Tuhan. Padahal ketika Musa itu bertanya kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, seandainya engkau ini Tuhan, terus siapa yang menciptakan bapak dan ibumu? Padahal Tuhan itu menciptakan orang sebelummu dan menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang setelahmu. Lain kau mengaku pangeran, kamu mengaku Tuhan. Yang menciptakan bapakmu itu siapa? Bapakmu lahir di siapa dulu? Belum. Fir'aun itu belum. Diplomasi Nabi Musa mengalahkan dia. Tapi namanya orang kalau sudah sombong, dia panggil tukang sihirnya. Kemudian menyerang Nabi Musa alaihissalam dengan sihir. Apa sihirnya itu, Pak? Tali yang kecil-kecil dilempar sama tukang sihir jadi ular. Jadi sekali lagi setelah diteliti, mereka itu bukan menjadikan tali jadi ular, tapi mereka itu hanya mensihir matanya Nabi Musa. Sebelumnya melihat tali, akhirnya melihat ular. Jadi sifatnya sihir itu Bapak Ibu mengelabui mata. Jadi ada daun disihir, disulap, jadi uang. Padahal itu hanya mata kita saja yang terkelabui. Makanya banyak sekarang ilmu sihir-sihir itu diberikan untuk merusak rumah tangga orang. Selingkuh, berkhianat kepada pasangannya, itu bukan karena istrinya kurang cantik Bapak Ibu. Karena apa? Karena sihir, main sihir. Jadi wanita selingkuhannya itu terasa lebih cantik dibandingkan istrinya. Survei membuktikan 99% kasus perselingkuhan itu seorang suami itu ternyata selingkuhannya tidak jauh lebih cantik dari istrinya. Kenapa kok sampai selingkuh? Karena matanya disihir sama setan, dihiasi sama setan. Yang asalnya jelek itu akhirnya jadi cantik. Jadi hati-hati dengan sihir ini. Dan sihir itu selalu muncul sebelum subuh. Saya ingatkan kepada seluruh jamaah ini, kalau bukan dulu hidayah tidak saya ceritakan, ini rahasia sekali ini. Sihir itu datang sebelum subuh Bapak. Trik apa semua itu sebelum subuh. Makanya sebelum subuh itu disebut sahur. Sahur adalah sihir. Waktu sahur adalah waktu sihir. Makanya gunakan waktu sahur untuk tahajud, untuk baca Quran, untuk berdoa kepada Allah. Paling tidak untuk menangkal sihir, ilmu-ilmu hitam yang masuk. Kalau ada seorang yang nyantetnya kok duhur, ikut dukun anyar. Nyantet itu sebelum subuh dan penangkalnya pun sebelum subuh. Makanya disebut waktu yang mustajabah seperti ke malam terakhir. Jaga malam itu Bapak Ibu. Itu doanya mustajab. Dan kalau Bapak Ibu sahur jam 2 keluar dari rumah, lihat ke atas itu banyak lintang kayak cahaya-cahaya itu. Itu pekerjaan mereka yang di afaq namanya. Di afaq itu di udara. Itu hati-hati. Maka berbahagia orang yang istiqomah melaksanakan tahajud. Dia terjaga. Dia pasti diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Qarun. Sudah kenal Qarun? Ibu kenal Qarun? Yang kedua di perapatan mana siapa? Itu Irun. Qarun ini umatnya Nabi Musa, tapi sombongnya luar biasa. Disampaikan dalam Al-Quran, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihi. Sesungguhnya Qarun itu kaumnya Nabi Musa, tapi sombongnya luar biasa. Dan memang pantas dia sombong. Nah, sombong itu sudah bejat, tapi ada yang mentoleransi sombongnya. Ada orang sombong, saya di kampung ini ada orang sombong di kampung Kutub Selatan sana banyak Pak, dia sombong. Lo pantas lah musuh lo kok orang sombong pantas gitu. Jadi sombong itu sudah rusak, tapi ditoleransi sama orang lain. Itu yang terjadi sama Qarun. Dibilang oleh masyarakat dia pantas sombong karena dia kaya. Dan kekayaannya itu digambarkan Allah di Al-Quran, wa atainahu minal kunuz. Dan kami berikan dia kunuz. Kunuz itu gudang uang. Bukan uang. Allah menggambarkan gudang uang. Yang kalau gudang uang itu kunci gudangnya dibawa oleh pemuda-pemuda kampung, pasti nggak keluar. Ma inna mafatihahu la tanu'u bil usbati ulil quwwah. Jadi kalau ada orang sombong, duit uang itu wajar Pak. Gudang uangku banyak. Wah, ini luar biasa. Dan itu Qarun. Qarun itu tak keluar dari rumahnya, dia bawa kereta kencana yang bertatakan emas, logam mulia. Sehingga orang kampung yang pikirannya ada dunia, dia mengatakan, ya laita lana misla ma utiya Qarun. Sungguh hebat Qarun ini. Dan seandainya aku diberikan kekayaan seperti Qarun. Jadi otak-otak dunia itu selalu melihat orang kaya itu takjub. Tapi orang kaya beriman, dalam ayat tersebut dia melihat sawabullahi khairul liman amana wa amila shalihan. Kalau itu kecil dibandingkan dengan pahala akhirat dari Allah, itu orang iman. Maka
Makanya membuktikan kita iman atau tidak itu gampang. Kalau lihat orang kaya sama orang soleh atau orang ahli ibadah atau orang alim. Jadi ada orang kaya sama orang alim. Orang yang hatinya ada iman, dia selalu mengatakan kepada orang kaya, seandainya aku jadi seperti itu. Tapi orang iman, dia melihat orang alim, seandainya aku jadi seperti itu. Itu pandangan cara kita deteksi iman dalam hati. Dalam orang suge, ambil dalam orang alim. Kepingin dulu siapa kita? Kalau hati kita kepingin suge, mohon maaf, ikut utek-utek kedunian teman-teman. Nah, ketika ditanya, dari mana kau dapatkan hartamu korun? Kenapa kau bisa kaya seperti ini? Dia menjawab satu kalimat yang menunjukkan dia orang sombong. Apa jawabannya? Qala innama utituhu ala ilmi indi. Aku kaya karena aku bekerja. Aku kaya karena aku pinter. Aku kaya karena aku profesional. Wonten apa wonten? Wong zaman milenial, zaman sekarang. Dia kaya raya. Ketika dipuji kekayaannya dari mana? Dia jawab, kok sogeh Pak? Jelas Mas, nyambut gawe. Dia lupa dengan yang memberikan kekayaan, yaitu Allah. Dipuji kekayaannya, dia memuji diri. Itulah korun. Dan Allah murka gara-gara itu, Bapak Ibu. Allah tenggelamkan semuanya. Korun, rumahnya, gudang uangnya, seluruh hartanya ke dalam bumi. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Makanya orang Jaltasari kalau ngeduk-ngeduk lemah kemudian nemu peti isi duit jenenge harta karun. Cek sugih ya itu. Sampai saiki sik akeh harta. Bandingkan dengan konsepnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenal Sulaiman Bapak Ibu? Siapa yang kenal Sulaiman? Nabi dengan segudang kelebihan dari Allah. Ganteng, sugih, pinter, rojo, nabi, menguasai bahasa binatang, menguasai bahasa jin, dia menguasai angin. Tapi ketika dia dipuji oleh orang lain, kok bisa hebat seperti ini engkau Sulaiman? Jawabannya cuma satu dan berbeda jauh dengan jawaban Qarun. Kalau jawaban Qarun, aku sugih sebab aku ini pinter cak. Sulaiman tidak. Sulaiman, engkau kaya. Sulaiman, engkau hebat. Dia jawab satu kalimat, hada min fadli rabbi. Inilah kemurahan dari Tuhanku. Inilah fadl dari Tuhanku. Bandingkan konsep sombong sama konsep tawadhu di dalam Al-Quran. Orang yang tawadhu itu menisbatkan semua nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanya, Pak, kok kaya? Jawaban, hada min fadli rabbi. Ibu, kok cantik? Jawabannya, Bu, hada min fadli rabbi. Luar biasa. Dicoba ya Bu ya. Bu, kok cantik Bu? Hada min fadli rabbi. Kok kaya Bu? Hada min fadli rabbi. Napa artinya Bu? Lali aku Pak. Ini adalah kemurahan dari Tuhan. Ini yang pertama Pak. Orang tawadhu itu tidak pernah menisbatkan semua kelebihan kepada diri, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu kurang apa Sulaiman itu Bapak Ibu? Dia itu bisa mendengar suara semut ketika dia dan tentaranya berjalan melewati Wadi Naml, komplek perumahan semut. Kemudian pemimpin semut itu datang menghampiri anak buahnya dan dia mengatakan kepada semut-semut, ayyuhan naml, udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Ada dalam surat An-Naml. Hai semut-semut, masuklah kalian ke rumah kalian. Sementara di Sulaiman sama anak buahnya lewat di perumahan kita ini. Jangan sampai kalian terinjak oleh mereka sementara mereka tidak pernah merasa. Ibu pernah menginjak semut? Mesti ngomong gak tahu. Padahal sering sampai saya gak ngerosot. Semut dia penyat. Itu. Dan ketika mendengarkan semut bicara seperti itu, Sulaiman meneteskan air mata sambil tersenyum Bapak. Fatabassama dhahikan min qawliha faqala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Ya Allah, berikan aku anugerah untuk bisa bersyukur kepada Engkau atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, kepada orang tua
jadikan nikmat itu ya Allah sebagai sarana kami berbuat kebaikan, dan masukkan kami ke dalam kelompok hamba-hambamu yang bertakwa dan soleh. Itu Sulaiman. Hadirin sekalian, orang tawadhu itu orang tidak banyak bicara. Orang semakin banyak bicara, dia akan semakin salah. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, orang rendah hati adalah ketika dia melewati orang-orang bodoh, dia itu hanya tersenyum saja. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi ketika dia ajak bicara, dia hanya tersenyum saja. Dia tidak akan bicara kecuali dia tahu betul, kecuali dia ahli. Ini orang-orang tawadhu. Dan saat ini kita jumpai orang itu berbicara dengan sesuatu yang dia tidak punya pengetahuan atas itu, Bapak. Sekarang semuanya hampir berbicara masalah politik, semuanya. Padahal kan ngerti apa. Itu yang bikin rusaknya dunia. Orang yang berbicara bukan pada kapasitasnya, itu pasti akan rusak. Dan biasanya orang bodoh-bodoh itu berdialog. Namanya diskusi dalam karung, kayak kucing itu, Pak. Kucing dilebokno karung, kemudian karungnya ditali. Muluk akan berdoa. Itulah orang bodoh yang berdiskusi. Dia menahan dirinya untuk berdiskusi, untuk berdebat, untuk berbicara yang panjang. Sebab apa? Dia tahu semakin dia banyak bicara, semakin dia salah. Dan orang bicara itu digoda sama setan. Semakin dia bicara dalam hatinya nampak sekali agar orang memuji dirinya, supaya seakan-akan dirinya itu paling pandai dari orang lain. Makanya kemudian konsep ini disampaikan, tidak konsep tawadhu dari Al-Quran. Yang ketiga adalah tidak merasa paling bersih dari orang lain. Fala tuzakku anfusakum. Orang tawadhu itu Bapak Ibu, melihat orang lain dalam apapun, dia selalu melihat sudut pandang dia lebih hebat dari aku. Itu fala tuzakku anfusakum. Penyakit yang paling kronis dalam hati itu ketika ada penyakit 3 huruf, Bapak Ibu. Apa 3 huruf itu? S-O-K, namanya sok cantik, sok ganteng, sok pinter, sok kaya, sok pangkat. Dan itu pekerjaan iblis. Iblis diusir dari surga gara-gara sok itu. Ketika Allah perintahkan dia sujud, usjudu li Adam, semuanya sujud, malaikat pun sujud. Fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, dia bangkang, dia sombong. Dan sombongnya iblis itu hanya karena itu, Pak. Ditanya, qala ma mana'aka alla tasjuda lima amartuk? Kenapa engkau menolak perintah sujud ini? Kata Allah, padahal itu perintah dari aku. Apa katanya iblis? La khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Bagaimana mungkin engkau perintahkan aku sujud kepada Adam, kau ciptakan aku dari api, dan kau ciptakan dia dari tanah. Gengsek, genia, sujud dan lemah. Dan itu sifat iblis, Pak. Merasa lebih hebat dari orang lain. Maka dalam pembentukan Al-Quran, bagaimana kita bentuk sifat tawadhu? Setiap kita melihat orang lain, bangun dan yakin dalam hati, dia lebih hebat dari saya. Contoh, ketika kita melihat orang yang usianya lebih tua dari kita, bangun, dia lebih tua dari saya, usianya lebih banyak dari saya, pasti amal solehnya lebih banyak dari saya. Ketemu baiknya. Usianya lebih muda dari kita, ketemu, oh dia usianya lebih muda dari saya, lebih sedikit dari saya, berarti maksiatnya lebih sedikit dari saya, dia lebih hebat. Ketemu orang lebih kaya, bangun dalam hati, ya Allah dia lebih kaya, pasti sedekahnya lebih banyak dari saya. Ketemu orang yang lebih miskin dari kita bangun dalam hati, ya Allah dia lebih miskin dari saya, berarti sabar dan ikhlasnya lebih besar dari saya. Sehingga semua melihat orang lain nampak lebih hebat daripada kita. Itulah yang disebut dengan tawadhu. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga konsep-konsep Al-Quran